wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan lagi, nama saya Sylvia Ratnajuwita. Kita bertemu lagi dalam kelas Bahasa Indonesia. Pada pertemuan ketiga ini, materi yang akan saya sampaikan adalah keterampilan menyimak. Oke, sebelumnya, kalau dalam bahasa itu ada dua jenis, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulisan. Di sini kita lihat kalau bahasa lisan itu ketika masuk berarti kita menyimak. Dari hasil yang kita simak, lalu keluarlah dengan dengan cara berbicara atau keterampilan berbicara, outputnya. Nah, kalau bahasa tulis, masukannya itu adalah bentukan yang inputnya itu adalah membaca, karena kan kita dapat informasinya dari suatu bacaan, lalu dikeluarkannya dalam bentuk tulisan. Maksudnya gimana sih? Jadi kalau misalnya bahasa lisan, kita dapat memperoleh informasinya itu dari kegiatan yang disebut dengan menyimak. Misal ada video gitu kan, video tentang berita yang disiarkan di televisi. Di situ berarti kita yang menyaksikan video tersebut itu adalah sedang melakukan kegiatan menyimak. Lalu ketika kita menyampaikan informasi yang ada di video tersebut, itu berarti kita melakukan kegiatan output yang disebut dengan berbicara gitu. Begitupun dengan bahasa tulis. Kalau misalnya kita baca novel gitu, kita baca novel terbaru. Ketika kita baca novel terbaru, misalnya kita baca cerita terbaru, yang baru-baru ini adalah KKN Penari, ya kan? Kita baca KKN Penari, lalu kita tuliskan kembali dalam sebuah tulisan, itu disebut dengan keterampilan menulis. Nah, lanjut. Apa sih tujuan menyimak itu? Kalau tujuan menyimak, yang pertama adalah untuk mendapatkan fakta. Kalau misalnya kita mendapatkan informasi tentang suatu hal, terus kita mencari informasinya, kita pasti memperhatikan dengan seksama untuk mencari fakta. Setelah kita mencari fakta, terus kita analisis. Oh iya, fakta ini benar nggak ya? Gitu. Nah, setelah kita analisis fakta tersebut, mungkin saja menyimak itu bisa kita jadikan inspirasi. Misal kita melihat suatu cerita, balik lagi cerita KKN Penari, kita dapat inspirasi. Oh, jadi kalau misalnya kita mau KKN kayak gitu, kita nanti harus seperti apa ya? Atau kita munculkan dengan kita membuat cerita baru yang hampir serupa dengan KKN Penari tersebut. Nah, yang keempat ada menghibur diri. Kadang kita menyimak sesuatu tidak semata-mata hanya untuk mengerjakan sesuatu hal yang serius dalam artian tugas dari dosen atau apapun, tapi kita juga untuk menghibur diri. Misal kita melihat video ini isinya tentang stand up comedy gitu kan. Stand up comedy kan kita simak isinya, materinya. Kalau kita simak isinya dan materinya, berarti kita ketika mendengar hal yang lucu pasti kita ketawa, ya nggak? Kalau misalnya kita udah ketawa, itu berarti kita melakukan kegiatan menyimak untuk menghibur diri. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan kemampuan berbicara. Kadang dari kegiatan menyimak, kita bisa saja menyimak dari MC yang sudah jago, presenter TV, announcer radio atau apapun. Kadang kita mendengar suatu kata-kata baru, kosakata baru yang akhirnya itu meningkatkan kemampuan kita dalam berbicara, karena kita jadi mengacu, oh iya, kemarin MC-nya cara berbicara seperti ini ya. Oh, announcer-nya cara berbicara seperti ini ya, gitu. Jadi itu adalah beberapa tujuan menyimak. Nah, di sini tujuan menyimak dilengkapi lagi dengan manfaat menyimak. Nah, kalau manfaat menyimak udah jelas. Yang pertama ada menambah pengetahuan. Dari yang kita tidak tahu, kita menjadi tahu. Dari yang saya tidak tahu tentang apa sih KKN Penari gitu kan, terus saya simak dari cerita teman-teman gitu. Oh, ternyata ada ya kejadian seperti ini gitu. Setelah menyimak, saya menjadi tahu. Terus meningkatkan intelektualitas. Yang tadinya kita tidak tahu tentang, mungkin kita sudah tahu tentang beberapa hal, atau kita sudah tahu tentang bahasa Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Tapi kalau kita simak lagi penjelasan dari dosen, dari beberapa orang yang mungkin memiliki kapasitas untuk menjelaskan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, kita menjadi lebih tahu dan kita lebih bisa menjelaskan kembali, dan kita sudah memiliki pengetahuan yang mendalam yang bisa disebut dengan intelektualitas. Memperkaya kosakata. Ketika kita menyimak suatu lagu, ada beberapa lagu, entah bahasa Indonesia, entah bahasa Inggris, bahasa Indonesia lah, ada beberapa kata yang mungkin kita asing, tapi akhirnya itu menjadi tambahan kosakata kita sendiri, gitu. Terus memperluas wawasan, jelas dalam menyimak sudah jelas yang tadinya kita tidak tahu, yang sangat mendukung pernyataan pertama, menambah pengetahuan. Yang tadinya kita tidak tahu, akhirnya kita menjadi tahu. Lalu yang kita sudah tahu, kita menjadi luas pengetahuan kita lagi. Yang kita hanya sebatas cuma sekota kecil aja, atau cuma daerah ini aja yang kita tahu, kita bisa tahu lagi di daerah lain, gitu. Terus meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial. Jelas, kalau misalnya kita menyimak ada berita-berita tentang bencana alam, tentang apa sih biasanya yang suka viral tuh, kayak yang butuh bantuan kita, kayak dana gitu, sumbangan yang entah dia sakit jantung, entah apa, biasanya kita akan menjadi lebih peka, gitu. Terus meningkatkan citra artistik dan menggugah kreativitas dan mencipta. Kadang kalau misalnya saya nih, kalau dengerin lagu, kalau lagi dengerin lagu, kadang lagunya galau gitu kan, terus akhirnya kita punya inspirasi buat bikin puisi dari lagu tersebut. Bisa aja itu terjadi. Oke. Nah, kalau yang tadi manfaat menyimak, sekarang ada tahapan menyimak. Nah, kalau kita sudah dikatakan menyimak, itu ada beberapa tahapannya. Yang pertama ada mendengarkan. Menyimak itu tidak hanya sebatas dengan mendengarkan saja. Kalau mendengarkan, misal kita lagi ngobrol, saya sama Anda lagi ngobrol, berbicara, terus tiba-tiba ada orang lain lewat, mereka juga berbicara. Ketika mereka berbicara kan pasti kita kedengaran kan. Kalau yang kedengaran itu kita hanya dalam proses mendengar, tapi bukan menyimak. Kalau menyimak, kita sudah mulai mengidentifikasi apa sih yang dibicarakan. Biasanya kita fokus sama satu hal, kita perhatikan, lalu kita identifikasi, oh ternyata yang kita lihat itu tentang ini ya, gitu. Terus udah identifikasi, setelah diidentifikasi kita interpretasikan, kita tafsirkan dari apa yang kita simak. Sudah kita simak, kita pahami, lalu kita nilai, dan kita menanggapi, lalu mereaksi. Jadi kita bisa dikatakan menyimak kalau kita sudah melakukan kegiatan mendengarkan, mengidentifikasi, menginterpretasi, atau menafsirkan, memahami, menilai, lalu adanya suatu tanggapan dari kita si penyimak.